virginity yang masih dijaga sampai kakak usia berapa sekarang? Insya Allah 41. Yo teman-teman, selamat datang lagi di channel Psycho Mars dengan video baru. Ini segmen bicara banyak, jadi gue gak ngobrol sendirian. Gue ditemani dengan kakak cantik di sebelah kiri gue. Hai. Kakak silakan introduce diri. Okay, I'm Uin and I'm still a virgin till now. Wow, pernyataan baru pembukaan dengan pernyataan yang udah sangat menarik. Jadi teman-teman, itu clue sebenarnya karena video kali ini kita mau ngebahas tentang virginity yang masih dijaga sampai kakak usia berapa sekarang? Insya Allah 41. 41 Pak Bu saya. Tapi kelihatannya ayo kayak umur berapa? Kayak anak SMA. Jangan bilang saya 50 ya, saya masih 41. Wah kak, tapi Ya. kakak tadi buka pernyataan di awal kalau kakak still virgin until now. Yes. Sedangkan kakak umur 41 tahun nih. Yes. Itu bener-bener nggak ngelakuin. Insya Allah sampai sekarang sih nggak sampai segitunya ya. Ya kalau gue bisa bilang maksudnya yang nggak sampai gimana banget ya. Gue ngelakuin ya sama ya kayak orang-orang yang lainnya lakuin pacaran, tapi gue nggak sampai ke situ sih intinya. Nggak sampai berhubungan badan, nggak sampai bersenggama. Nggak. Oh, sampai masuk gitu enggak? Iya nggak sampai masuk sih. Gitu. Tapi cuddling, flirting. Ya gitu. so you name it lah. Oke. Iya. Yang penting nggak masuk ya Nggak. gitu ya. Nggak. Tapi kok bisa? Maksudnya di luar sini kan ya, di luar sana di zaman sekarang udah kayak having sex dengan siapa aja tuh thing kayak, ya, ya. ya. Karena kalau di gue itu gue nggak tahu ada sesuatu hal juga. Ada beberapa hal yang gue nge-keep itu untuk nanti setelah nikah, insya Allah ya. Setelah nikah sebisa mungkin dan pokoknya sebisa mungkin gue harus skip sampai di situ. Karena banyak alasan lah intinya gitu. Iya. Sih. Beberapa alasan mungkin kakak bisa jelasin. Oke, salah satunya sih ya gue cuman pengen kalau bisa ya gue cuman pengen lakuin itu sesudah nikah, terus dengan orang yang tepat, terus abis itu ya karena mungkin gue kadang-kadang freak out dengan orang-orang bilang kayak malam pertama itu ya maksudnya pertama kali itu sakit gitu. Gue agak freak out dengan itu, terus habis itu yang itu sih bothering kakak, itu mengganggu iya kakak karena juga. gue males sakit sih. Iya. Ya sebaiknya Tapi kan biasanya juga banyak yang bilang sakit, iya sakit. bodo tapi amat sakit setelahnya enak bodo amat gue. Tapi yang penting pertamanya itu gue Oh, oke. agak gue jadi agak freak out. Tapi ya memang nggak tahu, gue nggak nyaman aja kalau nggak tahu sampai detik ini ya gue nggak muna juga, maksudnya gini, gue kadang pengen gitu ya, tapi kan ada beberapa hal yang di otak gue untuk melakukan itu tuh ada banyak banget alasannya, jadi gue harus skip. Itu yang membuat gue hold back gitu loh, nggak gue ituin. Tapi ketika misalkan tadi kakak bilang kan kakak lagi mau nih gitu kan, ada sempat momen-momen dimana memang kakak mau ngelakuin itu karena apa? Karena biasanya gue sempat ya kayak kan misalkan nakalnya laki-laki gitu kayak misalnya kayak nonton bokep, gue sempat selintas ya kayak enak ya, tapi habis udah film bokep selesai ya udah kelar, maksudnya udah nggak kepengen, ya udah biasa lagi gitu. Atau misalkan gue kayak cewek kan biasanya lo during kayak udah mau period gitu kan pasti kayak libidonya tinggi lah kayak gitu ya, tapi habis itu enggak, udah habis tuh ya udah gitu aja sih. Tapi pas lagi kakak nonton bokep, biasanya kan ada orang yang sambil lagi nonton bokep terus sambil aduh gue gak ada pasangan nih, gue cari deh sekalian chat siapa kayak gitu yang bisa nemenin. Kakak nggak gitu? Karena gue gue cuman lihat aja biasa sekilas, habis itu udah gitu ya, cuman nonton aja sampai habis itu udah cuman buat iseng doang. Berarti kakak suka juga nonton bokep? Jarang sih Bu, jadi ya kayak cuma misalkan cowok ini ada film bokep bagus emang kampret banget ya. Oh, jadi itu apa nih kan dong? nggak, kadang-kadang kan orang kan ngirimin gitu loh, nih pas gue liat apaan sih nih gitu kan. Ya pengen kayaknya kok enak ya. Terus ya udah habis itu udah that's it, udah selesai, habis kelar udah. Itu kakak ngalihin nafsu kakak ke hal yang lain kah atau emang tiba-tiba hilang gitu aja?
tiba-tiba hilang. Gue juga nggak tahu ya, maksudnya gue nggak tahu apakah emang dari segi apakah memang gue ada nggak kelainan juga, maksudnya gue juga nggak tahu ya kayak kenapa gue berpikir nggak kayak orang-orang lain yang begitu dilihat misalkan lihat film bokep langsung jeder gitu kan. Gue enggak gitu loh, sampai sempat gue kayak apa gue perlu ke dokter ya, kok gue kayaknya aneh banget ya, kayak gue jadi kayak orang freak kalau kayak orang aneh gitu, kok yang lainnya pada bisa ya karena gue beda sendiri mungkin ya, mungkin jadi semua orang gampang banget gitu, tapi gue kok enggak biasa ya, bisa hilang udah gitu aja sih, nggak yang gimana. Nah kakak tadi bilang kakak ngerasa freak, sempat ngerasa freak gitu, itu karena dari lingkungan kakak yang kayak ada omongan yang nggak enak, atau memang karena dari diri sendiri aja, kok gue ngerasa kayak beda banget ya dari orang-orang lain? Oh enggak sih, karena kan sekarang common thing yang hal sekarang kan orang kan seks itu udah yang ya udahlah lakuin banyak aja lah gitu kan, banyak orang ngelakuin seks gitu kan, seks bebas, atau mungkin pas pacaran dia nggak bebas-bebas juga, dia hanya melakukan dengan pasangannya gitu, atau mungkin tapi kan sengajannya sebelum nikah mereka sudah melakukan, dan itu mungkin udah banyak zaman sekarang yang nggak kayak dulu ya. Jadi yang ya gue pikir kok orang-orang pada melakukan begini dan gue enggak, tapi gue juga pikir udah ya, kalau gue emang nggak kepengen, cuman gue hanya penasaran kok orang bisa tersulut dengan mudahnya kayak horny gitu ya. Tapi kalau gue kayak kok biasa aja gitu, biasa aja, gue juga nggak tahu kenapa sih. Belum ada laki-laki yang bikin kakak terangsang gitu, nafsu itu? So far sih ada loh, ada loh guys. Tapi ya tetap enggak sih, enggak tetap ya masih bisa gue rem lah, karena karena gue mindset. Kalau gue bilang sih itu mindset mungkin ya, atau logika atau gimana, gue ngerti juga, mungkin banyak faktor itu yang gue rasain sih. Ada banyak yang seksi, cowok seksi gitu yang body builder apa gimana gitu ada, dan seksi juga dan cakep ya, ya oke lah, good looking guy, terus yang kayak gitu ada, tapi tetap aja gitu, tetap aja harus gue rem. Berarti selama 41 tahun ini kakak ada di dunia, hal apa yang paling parah yang pernah kakak lakuin? Itu di sex life ya? Ya nggak ada, cuman itu. Ibarat kata itu pak, mesin itu yang napas itu ya gue cuman steady aja, nggak ada yang naik turun, nggak ada. Emang ya kalau sekarang kalau dilihat film seks gitu kan ya cuman apa sih ya gitu aja kan mainnya. Ya udah gitu, apa kecuali yang hardcore itu kan enggak juga, nggak mau gua. Oh nggak suka? Enggak. Kalau misalkan pertama kali aja sakit gimana setelah, gua nggak tahu kan, beberapa orang mungkin ada yang suka fantasinya ya, udah sampai di situ kan. But no, enggak sih, gue emang kalau yang paling gila steady aja ya gitu aja sih. Ya gimana sih. Berarti so far kalau misalkan nih kita berhayal gitu ya kan, fantasi kakak kalau misalkan someday having sex mau seperti apa? Waduh. Mungkin BDSM kah atau romantik kah? Mungkin gue suka itu yang passionate love. Oke. Gitu. Dan gue suka passionate aja, mungkin begitu, yang suka passionate yang apa ya, nggak kasar, tapi yang passionate, full of love. That's it. Jadi nggak yang tiba-tiba quickie di pinggir jalan gitu, nggak juga sih gue mau. Di mobil lagi di tol lagi nyetir gitu ya, gila itu ngerugiin orang. Kalau ketabrak gimana, orang mati lo sendiri mati nggak apa-apa, orang lain mati jangan ngajak-ngajak. Makanya paling sih itu kalau gue. Jadi yang passionate, yang emang tapi yang pakai ya lah. Selama ini pas kakak berpacaran gitu ya sama laki-laki, kan biasanya kalau laki-laki yang kayak suka minta-minta, suka aneh-aneh yang kayak yuk check in yuk, atau ngeroom yuk, atau having sex yuk, itu nggak pernah terjadi sama kakak dan kakak tolak? Berarti kalau kayak gitu sih ya sometimes ada lah ya, tapi intinya ya gue tahu batasan gue hanya sampai di sini, dan gue akan ngomong ke orang itu in the first place. That's it. Jadi pas lagi baru PDKT kakak langsung ngomong? Secara nggak langsung sih iya, kayak misalkan kita kan sebelum kenal sama orang pasti kita chatting dulu ya, dulu whatever ya gitu. Itu pasti dalam obrolan itu ya gue harus menyerempetkan itu, membawa pembicaraan itu ya, tapi maksud gue nggak in the first place. Ada sih yang di in the first place. Atau misalkan yang udah temenan tapi gue chatting dulu baru gue ngeremetin ke situ supaya nih orang tahu gitu. Oh kakak still virgin? Still virgin. Ada juga yang langsung to the point aja, yang kemarin gue sempat kenal sama cowok juga, terus habis itu gue cuman kasih isyarat kalau
Iya, dia mengemukakan ini kebetulan sih bule ya, bule. Jadi dia bule tahu kan dengan gaya pacaran yang dan open living minded, together. having sebebas gitu, yang karena mereka kebutuhan culture mereka kan pasti begitu ya. Dan gue langsung bilang, iya gue different, iya gue sih dia nanya sama gue, lo orangnya kayak apaan sih? Gue setelah dia berbicara panjang lebar ya, terus gue bilang, ya gue sih sama seperti cewek-cewek lainnya, tapi ada satu hal yang membedakan gue. Terus dia bilang apa gitu kan, terus gue bilang ya pokoknya ada sih satu hal. Gue sebenarnya agak ragu sih ngomong, cuman karena ini bule dia harus tahu, dan daripada gue wasting time kan. Terus habis itu bilang ya I'm still virgin, gue gituin. Jadi ya kalau emang mau yang lebih ya gue nggak akan bisa, gue gituin. Dan gue I wanna do it after get marriage, gue gituin aja. Harus ada surat-surat resmi lah gitu maksud gue. Gitu. Tapi still virgin until now itu ada bikin kakak susah dalam kehidupan percintaan gak sih sebenarnya? Berpengaruh nggak sih? Nah, gue nggak tahu sih, tapi yang jelas sih, gue juga nggak tahu ya. Selama ini sih, kalau gue dulu pacaran sih waktu masih muda, masih muda. Asik. Sekarang masih muda kok. Muda dari bawah. Dari ber 60 tahun dia. Kalau gue misalkan pada saat dulu yang cowok-cowok yang gue kenal dari umur 30 ke bawah ya, kayak misalkan cinta-cinta monyet gitu ya, mereka sih nggak akan ada masalah, dan mereka get along aja kok sama gue, dan kita sama-sama seneng aja gitu. Karena pada saat itu kita nggak tahu ya, gue pada saat itu kita berdua juga gak kepikiran ke sana sih, dan kalaupun nggak ada juga sih, kalaupun kepikiran mungkin gue akan stop, tapi kayaknya mereka nggak ada. Cuman kalau yang sekarang ini emang gue rasa sih mungkin agak sulit. Jadi gue mungkin memutuskan ya, kalau nggak tahu ya sih, gue agak berpikir gini, mungkin kalau di usia segue gini seks itu kan perlu ya, jadi mungkin mereka juga nggak akan mau kalau dapet yang virgin sih. Kenapa gitu? Bukannya katanya pernyataannya banyak di luar sana, pernyataan oh yang virgin itu enak loh setelah dicoba kan, tapi ini kan belum dicoba. Iya juga. Jadi pernyataan yang mana? Jadi nggak bisa tahu. Iya, nggak bisa tahu enak atau enggak. Iya gitu. Jadi yang susah juga gitu loh. Kalau yang sekarang gue juga nggak tahu. Kalau menurut gue umur gue sekarang sih di atas, mungkin di atas 40, kalau di atas 35 ke atas mungkin udah satu kebutuhan ya. Apalagi mungkin misalkan dia janda, apa dia duda yang dia udah pernah nikah terus pacaran lagi dan lo nggak having sex, itu kayak ada yang kurang what gitu ya? the hell. Kan gue ya udah bye. Okay. Mungkin begitu. Gue nggak tahu nih laki-laki di luar sana maunya kayak apa. Coba laki-laki di luar sana tolong komen di bawah. Iya, itu kira-kira bagaimana, berpengaruh nggak ya? Kamu gue gitu sih. Jadi so far sih begitu. Kalau kemarin yang tadi gue cerita barusan, dia langsung out. Jadi cowok itu langsung ya bule lah ya. Bule itu langsung oke bye. Ya, gue Serius? Sih, Serius Kak? Setelah kakak ngomong iya, padahal sebelumnya ngomong manis gitu kan. Oke, kita sini bareng ya, makasih liburan bareng. Tapi abis itu setelah gue ngomong gitu, he's gone gitu loh. Even though misalkan walaupun sebelumnya dibilang what are you doing, maksudnya yang manis lah ya, yang kita suka nge-text bareng gitu. Tapi setelah gue ngomong gitu and then nothing. Jadi gue pikir ya udah bye. Gue sih nggak masalah juga. Oh gitu. Itu kakak dapat dari satu orang aja kah, atau pengalaman kayak gitu tuh pernah berkali-kali? Tunggu gue inget-inget dulu ya, saya udah lupa, udah lama soalnya. Karena gue capek juga gitu. Kayaknya sih beberapa orang juga ada juga. Ada yang juga. Stay? Enggak, yang Akhirnya ninggalin cuma karena ada itu. Misalkan gue bilang gini nih, in the first place ya, I'm a virgin. Gue sih nggak akan bilang ya lo mau ya enggak, tapi gue pengen tahu dia tetap nyoba apa enggak. And then he tried. Okay. And then he got nothing. He got nothing. Jadi ya udah pas dia mulai PDKT ke gue and then do that thing apa gimana, terus ya udah bilang gue masih single, and ya udah gue masih virgin. Ya udah. Habis itu dia juga udah yang ya udah out. Dia udah coba tapi akhirnya nggak dapet juga, akhirnya dia out. Ya ampun. Tapi ada juga yang jadi temen ke gue, juga ada yang jadi teman ke gue gitu, yang after ya kita get laid atau apa make out itu, ada juga yang masih stay, yang jadi teman gue juga ada, yang jadi teman baik juga nggak masalah, itu juga ya udah gue sih open aja gitu. Tambah relasi. Betul sekali. Iya, tambah relasi, tapi nyebelin juga ya, cuma karena still virgin terus ditinggal, nggak jadi di PDKT-in. Ya, that's life man ya. Gue nggak tahu, mungkin itu sekarang yang terjadi ya di zaman hari gini gitu. Tapi ya gue nggak tahu apakah itu benar apa enggak, gue juga nggak ngerti sih. Tapi yang gue alamin kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi gue berpikir apakah
virgin itu penting banget buat sana. Tapi gue sebenarnya ada penanya nih sama audiens ya. Ya, sok. Teman-teman. Gue cuman pengen tahu kira-kira nih buat laki-laki di sana mau lo ya oke lah kita bilangnya lo cari pasangan gitu. Pada saat kira-kira cewek itu virgin dan dia tetap keep prinsipnya sampai until get married, apakah lo akan tetap stay atau lo tinggal? Dan kira-kira itu ngaruh nggak sih buat lo misalnya ini virgin cupu nggak bisa ngapa-ngapain, males. Iya sih, benar benar. Kan ada banyak pernyataan, oh jam terbang itu jam paling penting. Ya itu kan. Ya I don't care dengan jam, tapi kan lo pada saat lo punya prinsip kira-kira itu gimana pengaruh lo, terutama mungkin lesnya misalkan kalau gue bilang, jadi gue ada kayak gue bilang tadi ada 2 kategori ya, di bawah 30 tahun dan di atas 35 lah. Jadi 30 tahun buat gue itu di bawah 30 tahun. Kalau menurut gue itu belum termasuk kebutuhan ya, gue nggak tahu juga sih, maksudnya jarang, gue nggak tahu juga ya, apa mungkin mereka coba-coba atau misalkan saya di bawah 25 ya, maksud gue hari gini ya, I'm talking about these days itu, atau itu ngaruh nggak buat lo yang di bawah usia 30 tahun ke bawah, apakah itu tetap pengaruh? Karena menurut gue ya itu sih dalam usia coba-coba ya mungkin ya, atau misalkan di atas 35 gitu, terutama yang duda janda yang lo pernah menikah, itu kira-kira ada ngaruh nggak buat lo, maksudnya lo pacaran dengan virgin gitu, maksud gue di atas 35 ke atas lah gitu. Soalnya biasanya itu udah jadi rutinitas. Nah itu kan? kebutuhan sebenarnya, bisa jadi kebutuhan kayak gue yang gue bilang kayak di film-film, mungkin gue banyak nonton film ya. Kan misalkan mereka nih dalam rangka misalkan perceraian, divorce itu kan, tapi mereka akan ke terapis itu biasanya menurut film ya. Terus pasti mereka nanya how about your sex life gitu. Itu menjadi faktor utama. Mungkin pernikahan itu nggak hanya itu. Jadi kalau menurut gue itu minor but major. Itu kebutuhan kecil di antara pada saat lo sudah menikah. Itu kan banyak kebutuhan, percocokan banyak terjadi di antara itu kan. Salah satunya ini. Tapi kalau ini nggak berhasil sex life lo, kadang-kadang lo bikin pusing kepala ya. Gue nggak tahu. Jadi kesensian ya. Itu bisa cowok-cowok yang gue tau gitu ya. Gue nggak ngerti juga. Ini kan kata orang ya. Saya kan apalah, gue remahan tengginang ya bu. Itu kata orang-orang gitu bu. Gitu. Jadi ya itu ngaruhnya ada nggak ngaruh buat lo semua gitu loh. Itu aja sih pesan-pesan gue. Asik. Coba teman-teman komen di bawah ya, tulis mau yang masih single yang belum pernah nikah, mau yang duda atau janda, kalian tulis di bawah. Yang masih nikah juga nggak apa-apa, komen aja. Pengen tahu aja, pengen tahu. Cek ombak. Tapi prinsip untuk menjaga virginity sampai nanti menikah itu ngebuat ada kesusahan gak sih sebenarnya buat cari pasangan kah atau buat apa gitu? Kalau gue bilang itu dia, gue nggak tahu ya zaman sekarang. Tapi kalau gue bilang sih mungkin akan menjadi susah ya, karena orang udah banyak kan yang sex before married atau seks yang udah janda kan udah biasa ya. Itu is a common thing gitu loh. Nah gue nggak tahu apakah itu akan berpengaruh. Kalau memang itu berpengaruh ya pasti akan susah buat gue. Kalau yang kakak alamin sekarang? Yang gue alamin sekarang sih mungkin iya kali ya, terutama bule gitu kan gue suka ya, sukanya tipenya bule-bule ya, karena mungkin bule suka juga sama gue. Kalau gue cari yang putih tinggi, orang Indonesia nggak ada yang mau sama gue cong. Dia pasti cari yang lebih aduhai, putih, semampai kan, ya apalah saya gitu kan, kalau orang-orang lokal kan gitu kan. Ya kalau ada yang mau kok jadi iklan. Coba ada yang nggak sih, bercanda guys. Jadi karena gue suka bule gitu ya, maksudnya ya gue suka bule aja lah, karena mereka open mind segala macam. Ya itu akan jadi susah buat gue sih. Ya maksudnya akan jadi pro cons juga buat gue ke dia gitu loh. Gitu untuk bule. Kalau lokal gue nggak tahu. Apakah itu jadi masalah? Kakak belum pernah nyoba sama lokal? So far setelah tahun 2008 ya, setelah saya. Mohon maaf 2008. Apanya 2008? Mohon maaf 12 tahun yang lalu nih. 12 tahun. Itu terakhir gue pacaran ya ada orangnya. Maksudnya ada orang. Maksudnya kita interaksi terakhir gue sempat ada pacar bule, tapi kan dia jauh di sana long distance, jadi nggak ada wujudnya. Absence-nya nggak ada wujudnya, jadi kita cuma wewe aja. Dan itu maksudnya tadi gue sampai 2008. Itu dari pertanyaannya apa dulu tolong?
Kok saya lupa ya? Saya juga Kebanyakan. lupa pertanyaannya apa. Oh susah ya? Oh ya. Iya. Kalau zaman 2008 mungkin enggak. Iya. Karena pada saat itu kan gue di bawah 30 tahun. Jadi mereka terima gue apa adanya. Maksudnya yang dia juga nggak kepikiran, mungkin cowok itu juga nggak masalah juga ya. Gue nggak tahu lah pada saat itu cowok yang kayak gitu yang nggak mikir kayak gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih gue agak susah. Iya sih. Jadi berarti dari dulu 2008 kakak terakhir pacaran. Yes. 12 tahun yang lalu loh kak. Iya kan. Saya sehingga berapa kali berarti nggak ada bu. Oke. Itu yang saya suka statementnya. Sehingga berarti nggak ada, ingat catat juga. Dan berarti 12 tahun ini kakak benar-benar sendirian kah? Atau Ya sendiri. Saya sehingga berapa kali berarti nggak ada bu. itu yang saya suka statementnya. Sehingga berarti nggak ada, ingat catat juga. Tapi itu prinsipnya. No, nggak sesuai dengan tipe gua. Gue biasa bersembunyi di balik teman gue. Oke, Gue malas sama cowok ini. Nyahkan sajalah gue gitu. Nah. Bye. Tapi kalau sesuai dengan